Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Ibu Ella Sulistiawati. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Cibinong, Kabupaten Bogor, mengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang etos kerja, yaitu kita akan bahas perintah Allah terkait dengan pentingnya kita memiliki etos kerja, sesuai dengan firman Allah surat At-Taubah ayat 105. Materi ini akan didapat pada kelas 10 kalau di dalam kurikulum Merdeka semester ganjil dan kelas 11 di semester ganjil. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kompetensi dasar Al-Quran yang membahas tentang pentingnya memiliki etos kerja. Ada beberapa hal yang mungkin nanti akan kita bahas terkait dengan bahan materi, termasuk beberapa studi kasus yang berkaitan dengan etos kerja. Kompetensi dasarnya adalah diharapkan nanti siswa akan terbiasa membaca Al-Quran, terutama Al-Quran yang membahas tentang taat kepada aturan, kompetensi dalam kebaikan, dan etos kerja sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat ini kita akan membahas tentang etos kerja. Siswa juga diharapkan mampu bersikap taat kepada aturan, tanggung jawab kompetitif dalam kebaikan, dan kerja keras sebagai perwujudan dari pemahaman yang pada saat ini terutama yang akan kita bahas adalah tentang etos kerja sebagai pemahaman dari surat At-Taubah ayat 105. Serta nanti akan dibahas tentang hadis-hadis yang terkait dengan etos kerja. Kompetensi dasar dari pengetahuannya adalah menganalisis makna dari surat At-Taubah ayat 105, yaitu tentang etos kerja. Siswa juga mampu membaca sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul hurufnya surat At-Taubah ayat 105 tentang etos kerja, serta bisa mendemonstrasikan surat At-Taubah ayat 105 dengan fasih dan lancar. Nanti juga siswa diharapkan bisa menyajikan ya makna dari etos kerja. Baik, berkaitan dengan materi surat At-Taubah ayat 105 tentang pentingnya memiliki etos kerja, di sini kita akan bahas tentang makna dari etos kerja dengan mengawali perintah Allah tentang materi ini, yaitu At-Taubah ayat 105. Kemudian kita akan bahas isi kandungannya, terjemahannya, kemudian asbabun nuzulnya, makna, pengertian, definisi, ciri-ciri, serta prinsip dari etos kerja itu sendiri, kajian hadis, pentingnya etos kerja, sampai kepada perilaku yang mencerminkan etos kerja yang tinggi itu seperti apa. Baiklah, di sini kita melihat sebagai stimulus, kalau kita anak-anakku semua menyimak, sebetulnya apa sih tujuan dari kita bekerja? Mungkin nanti dalam pembelajaran kita eksplor sebetulnya apa tujuan dari kita bekerja. Mari kita simak terlebih dahulu tentang surat At-Taubah ayat 105, yaitu tentang etos kerja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayadhara amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi
wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya. Dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Asbabun nuzul tentang surat At-Taubah 105, di sini tidak ada sebab khusus turunnya ayat ini. Hal yang ditekankan adalah semangat yang tinggi untuk bekerja dan beramal. Islam menggariskan setiap muslim memiliki etos kerja yang tinggi. Jangan sampai kita dicap sebagai umat yang malas dan tidak produktif. Semua orang di dunia ini berkompetisi dalam menenangkan persaingan. Pihak yang menang tiada lain adalah mereka yang memiliki semangat kerja yang tinggi dan berkolerasi dengan produktivitas yang unggul. Dalam hal ini bahwa kita sebagai manusia diberikan kecenderungan atau diberikan potensi untuk selalu berusaha, berikhtiar, bahkan berdoa untuk mencapai apa yang seharusnya kita capai. Oleh karena itu, maka kita harus memiliki etos kerja yang tinggi. Isi kandungan dari ayat tersebut adalah yang pertama, perintah beramal soleh bagi siapapun yang ingin bertobat kepada Allah. Yang kedua, amal soleh yang dia lakukan akan dilihat oleh Allah dan Rasul-Nya, serta orang-orang mukmin. Setiap manusia akan dikembalikan ke alam akhirat dan sekecil apapun amal akan mendapatkan ganjarannya. Yang keempat, tidak merasa cukup dengan hanya melakukan tobat, zakat, amal soleh, dan sholat semata, melainkan juga kita harus melakukan semua hal yang baik secara maksimal dan unggul, sehingga umat muslim memiliki karakter yang berbeda dengan umat yang lain. Artinya umat muslim di sini adalah umat yang punya loyalitas yang tinggi, sesuatu makhluk yang memiliki karakter yang tinggi. Oleh karena itu, maka kita harus menjadi seorang makhluk yang memiliki karakter yang berbeda dari makhluk yang lain. Yang kelima, Allah akan memberikan pahala berlipat ganda tanpa mengurangi pahala bagi mereka yang memberikan contoh atau yang mencontoh. Itulah tadi kandungan ayat dari surat At-Taubah ayat 105. Sikap dan perilaku yang mencerminkan ayat. Yang pertama, orang yang berilmu harus mengamalkan ilmunya. Dan itu wajib, karena apabila orang yang memiliki ilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya, maka sama dengan orang itu tidak memiliki ilmu. Yang kedua, sadar akan pentingnya etos kerja dan bekerja secara profesional. Inilah salah satu dari ciri ulil albab, bahwa orang-orang yang berakal itu adalah orang-orang yang bekerja secara loyalitas, secara profesional, dan semata-mata hanya karena Allah. Yang ketiga, bekerja sebagai ladang ibadah. Urusan hasil dikembalikan kepada Allah. Jadi kita yang penting niatkan marodotillah. Karena setiap makhluk yang Allah ciptakan itu adalah, terutama manusia, dibekali dengan sesuatu yang pasti akan bermanfaat. Oleh karena itu, terutama manusia, dalam hal ini manusia memiliki potensi yang lebih, yang Allah lebihkan dari makhluk yang lain. Ini adalah harus menjadi sebagai ladang ibadah buat kita semua sebagai manusia. Yang penting berusaha, ikhtiar, sisanya kita bertawakal kepada Allah selebihnya. Hadis yang memperkuat dari surat At-Taubah ayat 105 tentang bagaimana pentingnya manusia itu memiliki etos kerja yang tinggi. Di sini dari Abu Ubaid Maula Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguh seseorang dari kalian yang memanggul kayu besar dengan punggung itu lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada orang, itu memberinya atau menolaknya. Jadi
tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Oleh karena itu, kita harus menjadi orang yang mampu mengedepankan kualitas. Kita harus mampu menjadi orang yang bisa memberi, orang yang punya kekuatan, tidak menyerah sebelum kita berperang. Berusaha sampai dipastikan kita sudah tidak sanggup lagi untuk berusaha. Nah, etos kerja itu sendiri, menurut bahasa, dalam Kamus Bahasa Indonesia, etos kerja itu adalah pandangan hidup yang khas dari suatu golongan. Etos itu suatu golongan sosial, sementara kerja itu semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Jadi di sini etos kerja itu adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Ciri-ciri dari etos kerja ini yang pertama memiliki tekad dan keyakinan yang kuat, tidak pantang menyerah. Ya, artinya dia berkomitmen untuk mencapai satu tujuan apa yang ingin dia capai, bertanggung jawab dalam bekerja, dia amanah, dia tidak pernah meninggalkan pekerjaannya, tetapi dia berusaha untuk bisa menyelesaikan pekerjaan itu dengan baik. Kreatif, ya, kreatif di sini dia memiliki ide-ide yang cemerlang, ya, dia selalu berusaha untuk berinisiatif yang tinggi untuk melakukan apapun itu yang bisa menjadikan sesuatu bermanfaat. Istiqomah, bersungguh-sungguh, jujur, kemudian ikhlas, dan disiplin terhadap waktu. Inilah ciri-ciri dari orang yang memiliki etos kerja. Prinsip-prinsip etos kerja. Yang pertama, bekerja, beraktivitas, dan beramal karena Allah, yaitu seluruh aktivitasnya dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita tanamkan untuk memiliki atau untuk supaya kita lebih memiliki etos kerja yang tinggi. Kemudian ingat, berorientasilah kepada akhirat. Itu akan memicu kita untuk memiliki semangat kerja yang tinggi, yaitu dengan menetapkan sasaran pencapaian hasil kerja adalah hasanah fid dunya wal akhirat. Jadi bagaimana kita baik di dunia dan baik di akhirat. Kemudian berkarakter al-qawi, yaitu memiliki reliability, dapat diandalkan, dan juga memiliki kekuatan fisik dan mental. Di mana emosional, intelektual, dan spiritualnya itu harus seimbang. Ini sesuai dengan surat Al-Qasas ayat 26. Kemudian yang keempat, berkarakter al-amin, yaitu berintegritas, jujur, dan dapat memegang amanah. Ini adalah prinsip-prinsip dari etos kerja yang harus dipegang teguh oleh kita sebagai umat muslim. Sebagaimana pentingkah etos kerja ini? Pentingnya etos kerja yang pertama adalah menjaga kehormatan diri. Otomatis dengan kita memiliki semangat kerja, maka kita akan bersikap lebih baik lagi, sehingga itu yang akan bisa menjaga kehormatan diri kita. Karena dia bekerja keras, hidup akan lebih bermandiri dan bermartabat. Kemudian merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat pribadi. Yang ketiga, sarana beribadah kepada Allah. Karena wujud pengabdiannya adalah dengan bekerja keras, insya Allah mendapatkan pahala luar biasa dari Allah. Dan dijadikan sebagai pahala bila memang dia diniatkan karena Allah. Memperkuat karakter seseorang. Karena dengan bekerja keras akan muncul sifat tabah, sifat sabar. Ya, tidak mudah putus asa, tidak menjadi seorang pecundang, gitu ya, dan dia siap untuk menghadapi beberapa masalah. Itulah tadi beberapa hal yang bisa kita simak tentang pentingnya etos kerja. Nah, nanti mungkin kalian akan saya berikan kasus atau evaluasi terkait dengan materi ini, yaitu menganalisis makna surat At-Taubah, di mana di sini tolong jelaskan ciri-ciri etos kerja yang sejalan dengan ayat tersebut, jelaskan juga prinsip-prinsip etos kerja dalam Islam, jelaskan manfaat memiliki etos kerja dalam Islam.
Ini sebagai bahan evaluasinya. Kemudian untuk studi kasusnya, kalian boleh selesaikan dengan mencari 2 orang yang sukses di sekitarmu. Kemudian kamu tanya dan jelaskan faktor apa yang membuat mereka sukses. Baik, itulah materi yang hari ini